kita lihat, kita akan diberikan arahan wejangan oleh para pimpinan-pimpinan kita. Sekali lagi kepada Bung Boing silakan ke atas, kepada Bang Obon silakan ke atas. Nanti menunggu Bang Iqbal. Ya, sebelum nanti dari para presiden konfederasi kita dengarkan sesuatu yang ada di atas sana dari Bang Obon Tabroni. Nanti Bang Obon bisa menjelaskan situasi-situasi tingkat nasional, karena Bang Obon kebetulan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi 9 tentang Tenaga Kerjaan, Kesehatan, dan Jaminan Sosial. Kepada Bang Obon, beri arahan, beri wejangan, beri pandangan, dan mungkin beri pesan kepada kita, kepada Aliansi Buruh Bekasi melawan Kabupaten dan Kota Bekasi. Pada Bang Obon, dipersilakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup aliansi! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang saya hormati Bung Boing, kemudian Bung Amir. Jadi kalau apapun yang diperintahkan Bung Amir, saya ikut. Kalau di sini panggilnya ada Bapak, tapi kalau di sana Amir sini. Ya, saya hormati juga Bung Iqbal yang sudah hadir bersama kita, dan seluruh rekan-rekan serikat pekerja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, saya rindu suasana seperti ini. Hadir bersama rekan-rekan, diskusi tentang persoalan-persoalan yang ada. Ada suatu kerinduan, ada satu harapan, dan ada satu semangat ketika saya bersama rekan-rekan seperti sekarang ini. Oh ya, ini hadir kalau nggak salah Pak Kapolres sudah menuju ke sini. Dan ini dalam suasana COVID, angkanya, trennya masih naik, sehingga kita juga sama-sama perlu untuk menjaga, kita perlu untuk membentengi diri kita sendiri. Tren angkanya sampai dengan hari ini masih terus naik. Kurang lebih sekitar 43.000, akan 43.000 naik terus. Sekalian, saya akan laporkan hal sederhana. Yang pertama, saya akan sampaikan Bung Amir berada di Komisi 9. Komisi 9 berkaitan dengan kesehatan, kemudian tenaga kerja, kemudian BPJS, kemudian Badan POM, dan yang lain-lain. Apa yang sudah saya lakukan selalu saya laporkan pada Presiden. Kemarin saya diundang oleh Bung Iqbal. Kemarin Bung Iqbal mempertanyakan, Bung Obon, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Dalam minggu-minggu ini mungkin rekan-rekan tahu, gelombang PHK sudah sampai industri manufaktur. Dulu PHK pertama muncul COVID di bulan-bulan Maret, di bulan-bulan April. Saudara kita, sahabat kita yang berada di sektor-sektor penerbangan terkena dampak. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan dari mulai pilot, pramugari, tiketing, semua kena dampak. Di periode awal munculnya COVID. Kemudian berlanjut setelah itu, sahabat kita yang berada di industri retail, entah berapa ribu, perhotelan tidak kurang dari 400.000 industri perhotelan terkena dampak akibat COVID. Nah, hari ini, dimulai bulan Mei, sampai dengan hari ini, entah kapan selesai, COVID berdampak kepada industri yang berada di sektor-sektor manufaktur. Perusahaan otomotif yang dulu kuat, perusahaan elektronik yang dulu canggih, perusahaan-perusahaan yang lain yang dulu hebat, hari ini terdampak karena persoalan COVID. Ini persoalan kita semua. Dan di banyak kasus, di banyak masalah, hal ini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha nakal. Mereka berargumen, mereka menyampaikan COVID terdampak terhadap perusahaan mereka, sehingga kewajiban mereka untuk memberikan hak-hak terhadap buruh diabaikan hari ini. Apa contohnya rekan-rekan sekalian? Saya selalu sampaikan. Kemarin saya datang ke Subang. Ketika muncul surat edaran menteri, ada tiga strategi yang dilakukan oleh teman-teman buruh. Yang pertama, strategi pertama,
begitu muncul surat edaran, perusahaan bilang, lihatlah sekeliling, produksi berhenti, ekspor terhenti, dan kita mengalami rugi. Dan biasanya saya hampir 20 tahun bekerja di perusahaan, tidak pernah saya dengar, atau mungkin di tempat rekan-rekan merasakan, 20 tahun lebih di perusahaan, saya tidak pernah mendengar perusahaan untung. Pernah nggak? Bung, semua dikumpulin, kumpul. Hari ini perusahaan kita untung, laba kita naik, maka kita akan berikan bonus 4 kali atau 5 kali. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Yang ada adalah rugi, dan rugi. Itu kelakuan oknum-oknum pengusaha nakal. Covid ini tidak lebih dari 4 bulan. Sejak memulai perusahaan stop, bahkan ada yang baru 1 bulan. Mereka berdiri, mereka berusaha. Ada yang sudah 30 tahun berusaha di Indonesia. Apa hanya karena 4 bulan Covid, lantas 30 tahun kemarin kemana keuntungan mereka? Betul. Betul. Jadi strategi pertama, kalau teman-teman yang nerimo, PUK yang nerimo, begitu dilihat situasi yang ada, mereka bilang perusahaan rugi, teman-teman menyatakan oke, maka THR dicicil. Yang kedua, ada teman-teman yang lawan. Nanti dulu Pak, perusahaan rugi oke, perusahaan tidak untung oke, tapi hari ini 9 bulan kemarin kemana? Mereka terus berdebat, mereka terus melawan. Biasanya kondisi tersebut perusahaan nyerah dan THR tetap dibayarkan. Ada teman-teman yang posisi tawarnya kuat, perusahaan kondisi turun, mereka tanpa melawan, perusahaan memberikan sesuatu kepada mereka. Artinya apa? Artinya bahwa kalau bicara tidak mampu, pasti tidak mampu. Tinggal bagaimana kita melawan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Hak buruh jangan ada yang dikurangi. Pelajaran tentang bagaimana kondisi THR kemarin. Yang lain, rekan-rekan sekalian, pernah dengar sistem EDA bunga? Dalam minggu-minggu ini saya totalitas berjuang untuk EDABU. Pernah dengar nggak? Pernah nggak dengar EDABU? Jadi sederhananya gini, siapa yang masih kerja di pabrik? Oh, yang masih kerja pabrik. Siapa yang masih kerja di pabrik? Bung, Anda tahu nggak? Kemarin saya ke BPJS dan saya sangat berterima kasih. Seorang anggota kita kemarin sore mengajarkan kepada saya, Bang Obon, abang harus tahu sistem EDABU. Abang harus paham sistem EDABU. Karena saya dengar Bang Obon di DPR lagi totalitas untuk sistem EDABU. Apa itu EDABU? EDABU adalah aplikasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, yang ditanam, yang disimpan di komputer-komputer yang ada di perusahaan rekan-rekan sekalian. Kenapa ini penting? Kenapa ini strategis? Tapi masih jarang yang mempersoalkan ini semua. Bagi saya ini penting, bagi saya. Dan Jumat besok saya akan berjuang juga. Jadi kalau ada teman-teman dari Buruh Bekasi melawan, kalau ada yang mau ikut boleh. Pagi jam 8 ikut saya. Kita akan diskusi perbaikan EDABU. Jadi prinsipnya gini EDABU, Bung. Begitu buruh di PHK, hari ini buruh di PHK, terlepas apakah buruh menerima atau menolak kondisi PHK, sistem EDABU di perusahaan untuk yang bersangkutan dimatikan. Dampaknya apa? Dampaknya selama ini buruh adalah atau PPU, pekerja penerima upah, adalah kelompok yang paling aktif membayar iuran. Betul nggak? Betul nggak? Sebelum kita menerima upah, kita sudah dipotong iuran BPJS. Dan yang kedua, buruh
klaim rasionya paling rendah. Tapi begitu hari ini di PHK, dinonaktifkan, maka besok sudah kita di PHK, tidak mendapatkan upah, hak jaminan kita lenyap saat itu juga. Benar? Benar. Ya Bu. Jadi insya Allah, saya kemarin DPR sudah ada rekomendasi. Rekomendasinya adalah BPJS membentuk tim kecil. Minggu lalu, saya kawal sampai jam 12 malam. Kemudian langkah saya kemarin saya datang ke BPJS Kesehatan di Cipes. Siangnya saya ketemu ke orang yang mengajarkan sistem EDABU. Besok pagi jam 8.30 kita akan totalitas diperbaiki. Tuh. Parah Bu. Anda mungkin kalau dari PHK nggak merasakan. Kalau Anda hari ini masih bekerja tidak merasakan. Tapi jangan salah. Diprediksikan mudah-mudahan tidak terjadi. 6,5 juta buruh akan ter-PHK. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau di PHK pembayaran pesangon yang nggak jelas, hak pesangon kita hilang, perlindungan dari negara nggak ada, kemudian langkah-langkah dari perusahaan tidak jelas. Ngapain lagi? Itu satu sistem beda Bu. Siapa dir? Besok yang ikut. Silakan satu orang. Saya minta karena 6 orang. Saya minta tim kecil besok di mana? Di Sumarekon Bang. Di Sumarekon jam 8.30 ketemu. Ini penting sistem EDABU. Kalau ada di pabrik Anda lihat sendiri tuh. Anda tanya ke personalia, Mbak, Mas, Bapak, mana sih sistem EDABU? Pilihan itu cuma 3. Mengundurkan diri, kemudian yang kedua mutasi, kemudian yang ketiga apa? Meninggal. Parah Bu. Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa memang kondisi hari ini keberpihakan bukan ke buruh. Anda lihat postur dari anggaran untuk persoalan COVID-19. Beberapa waktu yang lalu 75 miliar sebelum ada perubahan diperuntukkan untuk APD. 75 triliun diperuntukkan untuk kesehatan. 50 triliun diperuntukkan untuk restitusi pajak. 150 triliun diperuntukkan untuk bagaimana ekonomi berjalan. Dan itu biasanya untuk pengusaha. Lantas dari lebih 400 triliun di mana hak buruh? Lagi-lagi tidak masuk dalam catatan. Atau karena dianggap buruh adalah makhluk umbi-umbian. Tahu? Ente kan dianggap umbi-umbian kan? Makanya bebas nggak pakai masker. Umbi kan gitu tuh. Mati, hidup lagi. Orang-orang PSBB nggak boleh di pabrik-pabrik masih kerja. Karena ternyata nggak kerja juga nggak mau, biar nggak lemburan. Aku yang juga ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tentang Omnibus Law. Berapa waktu yang lalu saya masuk menjadi tim. Dulu saya di Komisi 9. Dibahas bukan di Komisi 9. Dibahas di Badan Legislatif. Saya tidak menjadi bagian dari Badan Legislatif. Tapi beberapa waktu yang lalu saya direkomendasikan, kemudian saya diutus untuk masuk menjadi Badan Legislatif. Tentu hari ini saya berada di dalam. Karena kalau Komisi 9 tidak bicara tentang Omnibus Law. Komisi 9 hari ini kita hanya bicara tentang persoalan yang lain. Nanti akan saya jelaskan. Apa yang dilakukan Komisi 9 hari ini? Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Dan saya sudah minta juga ke teman-teman. Undang-undang yang selama ini rekan-rekan protes. Undang-undang yang selama ini dianggap tidak adil. Undang-undang yang selama ini dianggap mengubur kaum buruh. Yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terbuka tahun ini untuk dilakukan revisi.
Selama ini rekan-rekan protes. Kita dalam berperkara, prosesnya cukup panjang. Kita dalam berperkara, sulitnya bukan main. Kita dalam berperkara, bolak-balik masuk ke PHI. Nah, terbuka tahun ini. Tahun ini, undang-undang atas masukan rekan-rekan dan saya perjuangkan di dalam tahun ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 akan direvisi. Jadi saya minta juga lagi-lagi, karena fungsi saya di dalam tidak dalam teknis, saya biasanya kalau ada persoalan saya ajak teman-teman serikat pekerja. Besok bicara tentang Omnibus Law, saya ajak teman-teman serikat pekerja. Bicara PHI juga saya ajak teman-teman serikat pekerja. Keberadaan saya di dalam membuka jalan. Keberadaan saya di dalam menginformasikan apa yang ada di dalam. Kebersamaan di dalam adalah bersama rekan-rekan berjuang sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, semampu-mampunya kita berjuang. Meskipun kadang-kadang semua juga. Dan sendirian bro. Oh Amir main lah bareng-bareng. Ya ini ya, nah boleh tahu tuh. Lu kuat bro. Ya kuat gue pikul, gak kuat gue juga pergi. Gue coba amat kan. Tapi ya kita. Itu tadi ada beberapa hal yang saya perjuangkan, termasuk tadi ada Omnibus Law, ada beberapa klaster. Hari ini sejak bulan puasa kemarin masih terus berjalan. Yang sedang dilakukan adalah hari ini lebih banyak mendengar masukan dari institusi atau dari kalangan atau dari LSM yang terkait langsung. Kemarin kita bicara tentang lingkungan hidup. Maka aktivis lingkungan hidup, tokoh-tokoh yang paham tentang lingkungan hidup diundang untuk menyampaikan inilah dampak kalau Omnibus Law disahkan. Luar biasa teman-teman ngasih masukan. Sebelumnya bicara perizinan, sebelumnya bicara hal-hal yang lain, dan sampai hari ini di agenda rapat persoalan tentang klaster ketenaga kerjaan itu belum disentuh. Tadi saya sepakat dari itu. Apakah belum disentuhnya karena memang di stop? Apakah karena ditunda? Atau karena persoalan lain? Tapi melihat situasi yang ada, selalu kekuatan massa yang terkonsolidasi, kekompakan teman-teman, kebersamaan teman-teman, dari banyak kasus, dari banyak peristiwa, dari banyak perjuangan, itulah yang membuat teman-teman berhasil. Bukan lobby-lobby politik. Kekuatan teman-teman. Coba lihat, saya sering sampaikan. Persoalan tentang upah sektoral. Dimulai saya berjuang tahun 98. Berlanjut 99. Berlanjut sampai 2000. 2001 sektoral ada di Kabupaten Bekasi. Itu bukan karena lobby-lobby. Itu bukan karena kepintaran kita di meja perundingan. 2001 sektoral masuk karena gerakan teman-teman menyampaikan aspirasi dan memprotes supaya di Bekasi ada upah sektoral. Yang kedua, saya sering sampaikan. Yang kedua, perubahan KHL. Coba ada ingat-ingat. Perubahan KHL bukan di meja perundingan. Perubahan KHL bukan hasil negosiasi. Perubahan KHL terjadi ketika ribuan buruh turun ke jalan, jalan tol ditutup, akses ditutup. Saat itu saya ingat KHL berubah dan itu lagi-lagi bukan karena proses perundingan. Yang ketiga, apa? Outsourcing magang 2012 ribuan outsourcing magang diangkat menjadi karyawan tetap. Apakah karena kehebatan PUK, kehebatan PC, kehebatan struktur, atau karena gerakan massa? Coba. Karena apa? Karena apa? Gerakan massa. Betul. Apalagi banyak munculnya BPJS yang dulu Undang-Undang 40 hanya sebagai payung, kemudian berubah. Apakah atas kehebatan parlemen? Apakah atas kepiawaian PC?
Apakah karena kehebatan teman-teman PUK? Bukan. Semua karena gerakan. Semua karena gerakan. Contoh yang paling gampang yang selalu saya sampaikan. Apa bedanya daya beli buruh Semarang, buruh Cirebon, buruh Bandung dengan buruh Bekasi, Tangerang? Biaya hidup relatif sama, harga bensin sama. Kenapa hari ini Semarang upahnya berapa, Bu Garis? 2 jutaan kan? 800. Berapa? 2.800.000. Semarang hari ini 2,8. Berapa upah Sidoarjo? Sidoarjo berapa? 4 juta. Semarang 2,8, Sidoarjo 4 juta. Bukan karena kehebatan gubernur, bukan. Bukan karena data dan angka, bukan. Karena buruh Sidoarjo tidak mau nasibnya sama dengan buruh Semarang. Mereka bergerak, upah Sidoarjo jauh melampaui Semarang. Itu fakta. Maka saya senang ketika hari ini teman-teman berkonsolidasi, ketika hari ini teman-teman berkumpul, ketika hari ini teman-teman menyatukan tekad, ketika kita berkomitmen bersama. Kalau kita tetap bersama, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita berjuang bersama, hal yang sulit, yakin seyakin-yakinnya akan runtuh dengan persatuan. Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu, mana saudara Iqbal? Kalau di sini kita manggilnya Pak Iqbal. Kalau saudara Iqbal. Nggak dengar dari bawah. Banyak yang saya sampaikan Bu Iqbal, termasuk Bu Boeing. Rekan sekalian, saya sendiri nggak mungkin saya berjuang secara totalitas, nggak mungkin. Tapi saya sebisa apapun saya akan terus berjuang dan saya akan selalu share, saya akan selalu sampaikan. Mungkin tidak banyak perubahan karena sistem di negara kita seperti ini. Tapi saya berjuang hanya dari hal-hal yang kecil. Insya Allah besok persoalan edabuk kita bisa selesaikan. Sebelumnya persoalan BPJS sedikit kita bisa selesaikan. Sebelumnya persoalan yang lain. Maka saya berharap ke depan mungkin bukan hanya saya sendiri. Banyak teman-teman yang bisa bersama dengan KPD yang lain, kita bisa sama-sama di parlemen. Kita sama-sama berjuang di dalam. Perjuangan itu di jalanan penting, negosiasi penting, juga harus ada tambatan, harus ada jalur yang ada di dalam. Karena itulah perjuangan kita tentu ke depan menjadi lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.